Kalau menurut kita pribadi dalam tuntutan kita meminta untuk MBG ini diberhentikan sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita sampai pada kesana ya pada akhirnya adalah pertama kita tidak melihat Bapak Prabowo itu punya tujuan yang cukup jelas untuk menginvestasikan sebegitu banyak uang untuk program tersebut gitu. Karena alasan stunting itu juga sudah bagi kita kurang masuk akal seperti itu. Sehingga ketika tidak ada alasan yang sebegitu mewajibkannya dana sebesar itu untuk dikeluarkan untuk program ini, maka ya kita rasa urgensinya untuk tetap dilakukan tuh belum cukup kuat. Ya tidak bisa kita lihat ya satu perspektif saja terkait soal MBG ini. Kalau kita mengatakan ini hanya soal mengatasi stunting, saya pikir harus kita memperlebar perspektif kita ya, bahwa bukan hanya soal persoalan stunting, tetapi di sana juga ya Pak Prabowo ingin bagaimana kualitas masa depan anak-anak Indonesia bisa setara sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Yang paling penting adalah ini bukan soal hanya sekedar memberi makan, tetapi di sana ada perputaran ekonomi. Bayangkan misalnya Mas, sekarang hampir 30.000 dapur yang berjalan, ya berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan? Berapa banyak peternak kita yang bisa hidup diambil dari bahan bakunya di situ? Berapa banyak petani kita yang bisa diambil bahan bakunya di situ? Berapa banyak misalnya ya nelayan kita kalau misalnya di kampung saya di Sulawesi Tenggara Mas, karena kita sebagian besar pulau-pulau di sana, lauknya sebagian besar diambil oleh nelayan-nelayan kita. Apakah itu tidak menghidupkan UMKM kita? Dan inilah yang dikehendaki oleh Pak Prabowo dalam situasi global yang tidak pasti ini. Kita pernah punya pengalaman bahwa begitu kita crash tahun 98, bukankah UMKM yang menyelamatkan kita? Maka dari itu, MBG ini tidak bisa dilihat hanya satu perspektif saja. Mungkin beliau karena tinggal di kota ya. Kami yang tinggal di kampung Sulawesi Tenggara sana, di pulau sana, bayangkan adik-adik kita berangkat ke sekolah menggunakan perahu. Tanpa mereka makan, mereka sampai di sekolah dalam kondisi perut lapar. Mana mungkin mereka bisa belajar dengan baik? Mana mungkin mereka bisa konsentrasi di sekolah kalau berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar? Mungkin iya bagi orang-orang kota, tapi bagi kami orang-orang yang di kampung, yang di pelosok sana, sangat membutuhkan program MBG ini. Karena tidak pernah ada dalam sejarah anak-anak kita diberi makan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi perdebatan. Sejumlah mahasiswa meminta program ini dihentikan karena dinilai membebani anggaran negara dan dianggap belum menjadi solusi utama bagi berbagai persoalan masyarakat. Namun di sisi lain, banyak warga justru merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Nah bayangkan, di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, tidak sedikit keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka setiap hari. Bagi kelompok ini, MBG bukan sekedar program pemerintah, tetapi bantuan nyata yang bisa mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Sementara itu, para mahasiswa yang mengkritik program ini berpendapat bahwa dana yang digunakan untuk MBG seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor lain seperti pendidikan, lapangan kerja, atau pembangunan yang dinilai lebih mendesak. Kalau MBG dihentikan sekarang seperti yang Anda teriakan, stop MBG, ya kan? Kalau, nih hasilnya, 1,24 juta orang nggak punya kerjaan, 40 triliun investasi swasta hilang, menguap begitu saja, dan ada 142.000 lebih mitra pemasok kehilangan pasar. Tapi kalau sekarang, saya pribadi tidak setuju kalau MBG di stop. Saya nggak dapat apapun dari MBG, tapi saya berpikir bagaimana nasib investasi swasta ini, dan bagaimana nasib 142.000 orang ini, dan bagaimana nasib bangunan mangkrak kalau MBG ini dihentikan. Jadi lebih baik kalau udah terlanjur basah, nyemplung, mari kita perbaiki, kita kawal agar MBG ini benar-benar bisa menjadi pendorong ekonomi di Indonesia. Benernya tadi tepat juga ya, terkait jangka pendek memang untuk menumbuhkan ekonomi. Dan juga terkait bagaimana kemarahan ada kebocoran dana yang besar begitu kan. Nah, oleh karenanya, di sini tuntutan dari mahasiswa dan tuntutan dari masyarakat adalah tepat untuk apa? Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan total. Menghentikan dulu program MBG. Menghentikan dulu artinya total kan? Total untuk sementara. Jadi di satu sisi kita harus berbicara spillover effect dari program MBG terhadap perekonomian kita. Nah, datanya kita lihat dari mana? Data kuartal 1 yang sudah dirilis dari pertumbuhan ekonomi kita oleh BPS. Sudah terbukti bahwa program MBG berkontribusi terhadap satu, consumption. Consumption ini sangat penting karena Indonesia struktur ekonomi kita lebih dari 55% struktur ekonomi kita itu dari domestic consumption. Anda mau mengatakan bahwa karena punya kontribusi terhadap konsumsi di Indonesia, maka akan mempunyai efek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu sudah terbukti, bukan akan. Yang kedua bukan hanya dari segi konsumsi. Kalau kita berbicara, itu kan kalau kita berbicara pertumbuhan GDP dari segi consumption-nya. Tapi kalau dari GDP dari sektor production-nya, maka sektor pertanian di kuartal 1 bertumbuh 4,97%. Subsektor peternakan, ini yang
supplier Daging, ayam, telur. telur, Oke. itu bertumbuh double digit 10-11%. Bahkan sektor makanan minuman F&B bertumbuh sekitar 7%. Nah, ini merupakan bentuk contoh spillover effect dari program MBG. Lalu kalau kita berbicara working force dari 1,5 juta yang sudah diemploy, mayoritas tuh ibu-ibu. Bentar, ini Perempuan. Ini dua hal yang memang menurut saya ini harus dibahas. Kenapa? Karena mahasiswa menyatakan bahwa dengan MBG tersedot kemudian masyarakat jadi susah, tapi ternyata ada angka-angka yang positif dari MBG. Jadi spending Gimana daripada kelasnya? MBG ini justru adalah berbalik kepada masyarakat. Jadi gini, ada beberapa metode APBN gini loh. APBN itu apa sih? APBN adalah instrumen fiskal di mana pemerintah itu bertindak sebagai shock absorber. Negara hadir melalui APBN. Itu kan APBN. Makanya APBN digunakan untuk perbaikan infrastruktur, digunakan untuk biaya pendidikan, dan seterusnya. Ada beberapa mekanisme di mana APBN itu bisa mengalir ke rakyat. Salah satunya, betul, ada cash transfer. Ini yang salah satu sedang dikerjakan juga oleh pemerintah melalui GovTech. Nanti ke depannya akan banyak daripada subsidi supaya lebih tepat sasaran, kita alihkan kepada cash transfer. Karena cash itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita memberikan kepada households yang kurang mampu, cash, mereka akan langsung membelanjakan itu. Dan ini memiliki trickle down effect terhadap ekonomi. Tapi apakah semuanya harus dalam bentuk cash? Itu yang kita tidak sepakat. Ada sebagian yang harus cash. MBG ada yang cash? Kalau MBG dalam bentuk intervensi makanan. Kalau ini apa? Yang cash maksudnya apa? Bansos, BLT, bantuan langsung oke. tunai, dan di akhir tahun kita menargetkan lebih banyak jenis bantuan-bantuan sosial ini langsung dalam bentuk cash supaya bisa langsung di spending. Tapi MBG ini merupakan program yang memang didesain supaya bisa uniform. Pengawasannya dan uniformity daripada apa? Bukan menu. Jadi menu memang berbeda-beda, setiap dapur pasti beda. Tapi yang harus bisa diawasi, diukur adalah tingkat nutrisi, gizi, kalorinya yang dihitung. Nah, ini adalah kalau kita bungkus ini dalam bentuk program MBG dalam sebuah porsi makanan dengan skema yang sudah ada, maka mekanisme kontrolnya akan lebih mudah, sehingga potensi program ini untuk tepat sasaran sesuai dengan tujuan awalnya, itu intervensi gizi, itu bisa tercapai. Tapi saya setuju, selama ini banyak penyimpangan. Ini yang harus kita perbaiki bersama-sama. Calon presiden gagal, ngibu lagi. Siapa dia? Mari kita simak. Lagi generasi tuanya mempraktekkan demokrasi secara serampangan. Demokrasi dicampur dengan korupsi, demokrasi dicampur dengan nepotisme, demokrasi dicampur dengan penyimpangan hukum yang luar biasa. Sehingga bagi anak-anak muda, demokrasi itu menjadi sesuatu yang ini sih nggak menarik, bukan sesuatu yang dibayangkan akan terjadi. Nah, saya usul teman-teman, ada keseriusan untuk membangun kesadaran pentingnya menjaga demokrasi. Oh gitu ya Nis. Ternyata mantan ketua BEM UI, Tio Ardianto, ternyata anak didikmu. Ini anak, setiap statementnya, narasinya, itu selalu merendahkan presiden, memfitnah presiden, bahkan dengan kosakata yang tidak pantas. Pantas saja karena didikan Anies, karena gurunya juga sama. Kalau ngomong itu ngibul mulu. Perdebatan pun tak terhindarkan. Di satu sisi ada tuntutan efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan. Di sisi lain ada kebutuhan masyarakat yang memang masih membutuhkan bantuan langsung dari pemerintah. Lalu pertanyaannya, apakah MBG harus dihentikan sepenuhnya? Ataukah program ini cukup diperbaiki agar lebih cepat sasaran dan lebih efisien? Yang jelas, polemik ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan publik pasti memiliki pendukung dan penantangnya masing-masing. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu mencari titik tengah antara menjaga anggaran negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang masih membutuhkan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah program makan bergizi gratis layak dilanjutkan, diperbaiki, atau justru dihentikan? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti berita dan isu lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.